Semangat pagi di hari Selasa 2 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul yang mengambil istilah Jawa, ditulung malah mendung. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ditolong malah memukul. Orang tua Jawa biasanya memberikan pengajaran kepada anak cucu serta keturunannya, hendaknya tulus dalam menolong orang lain tanpa harus diberitahukan atau diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang telah ditolong. Tidak harus menuntut balasan dan tidak harus menuntut ucapan terima kasih. Namun demikian, terkadang ada orang yang karena tidak tahu sudah ditolong malah menelikung dari belakang atau merugikan si penolong. Orang seperti inilah yang dikatakan ditulung malah mendung. Anggota keluarga Allah melanjutkan pengajaran Tuhan lewat Bileam pada perenungan Sabda kemarin, di mana Bileam keserimpet derajat, kesandung bondo. Bileam tergiur dengan harta benda yang dibawa oleh utusan Balak, hingga memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Tuhan memang memberi kebebasan, mempersilahkan Bileam untuk turut serta dengan pemuka-pemuka Moab. Dan hari ini kita akan melanjutkan perenungan Sabda tentang apa yang dilakukan Tuhan kepada Bileam. Leksionari bacaan pertama hari ini melanjutkan kisah Bileam tersebut. Bilangan pasal 22 ayatnya 22 sampai dengan 28 dinyatakan kepada kita semua demikian. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya pada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdiri ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri.
melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Demikian kesaksian yang tertulis dalam kitab Bilangan 22 ayat 22 sampai dengan 28. Anggota keluarga Allah, jika keinginan sudah merasuk di dalam hidup, manusia akan dikuasai oleh keinginan tersebut. Gegara tergiur oleh emas, perak, dan janji Balak Raja Moab tentang apa yang diminta Bileam akan dipenuhi. Bileam menjadi dikuasai oleh keinginannya. Bileam berani menawar kehendak Tuhan, di mana Tuhan sudah bersabda bahwa Bileam tidak boleh mengikuti kehendak Balak untuk menyerapai, mengutuki bangsa Israel yang diberkati Tuhan itu. Bileam berani bertanya sekali lagi tentang kedatangan rombongan utusan Balak yang kedua, yang membawa banyak emas, perak, serta janji Balak yang akan memberikan apapun yang diminta Bileam. Maka Tuhan pun memperbolehkan Bileam turut serta ke Moab dengan pesan apa saja yang diperintahkan harus dilakukan. Anggota keluarga Allah, Bileam kemudian berangkat menunggang keledai serta kedua bujangnya mengikuti Bileam. Sebenarnya apa yang dilakukan Bileam ini sudah melanggar perintah Tuhan. Bukankah Tuhan sebenarnya sudah menyatakan perintah bahwa Israel telah diberkati? Mengapa Bileam pergi ke Moab menuruti keinginan Balak untuk menyerapai, mengutuk Israel yang diberkati oleh Allah? Kita membandingkan antara berkat dengan kutuk, itu berlawanan. Tuhan adalah sumber berkat, bukan sumber kutuk. Dalam hal ini, mengapa Bileam mendua di dalam pengakuannya? Untuk itulah Tuhan mengutus malaikatnya menjadi lawan bagi Bileam. Anggota keluarga Allah, kalau Tuhan mengutus malaikatnya menjadi lawan bagi Bileam, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Sebenarnya ini menjadi kesempatan bagi Bileam untuk kemudian belajar peka dan kembali pada perintah dan ketetapan yang telah Tuhan berikan. Sekaligus kesempatan bagi Bileam untuk belajar supaya mengubah hatinya tidak mendua di dalam pengakuan. Apalagi waktu itu Bileam juga selalu diingatkan lewat keledai yang ditungganginya. Namun sayang, 3 kali keledai yang ditungganginya menolong Bileam dari pedang malaikat. 3 kali pula Bileam membalas pertolongan keledai dengan pukulan. Bagai ditulung malah mendung. Anggota keluarga Allah, agaknya keinginan Bileam memiliki harta dan juga pangkat yang dijanjikan Balak telah menutup mata hati yang selama ini ia gunakan agar Bileam menjadi peka pada kehendak Allah.
hingga Bileam ditulung malah mendung. Ayat 28 memberikan kesaksian, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Anggota keluarga Allah, belajar dari kisah Bileam ini. Sebagai anggota keluarga Allah, saya, ibu, bapak, dan saudara semua, sekalipun kita sudah menerima pembasuhan dosa oleh anak domba Allah, namun kita masih berada di dunia. Kita sadar betul bahwa di dunia ini banyak sekali hal yang bisa membuat kita tergiur. Banyak janji yang sering kita dengar di dalam kehidupan dunia ini. Entah itu kesuksesan, kekayaan, jabatan, bahkan juga kedamaian yang dijanjikan dunia. Siapapun bisa memberikan janji tersebut. Namun ingat, seiring dengan janji yang diberikan dunia tersebut, terdapat syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkannya. Keinginan untuk mendapatkan janji dan usaha kita di dalam memenuhi syarat tersebut yang seringkali membuat kita kehilangan kepekaan pada kehendak Allah. Kita bisa tidak lagi peka pada kehendak Allah. Bahkan bisa membuat kita mendua di dalam pengakuan hati kita akan keyakinan bahwa Tuhanlah sumber berkat bagi kita. Setidaknya lewat perenungan sabda hari ini, kita masih menerima pertolongan berupa peringatan dari Tuhan. Ataupun lewat sarana-sarana lain yang Tuhan pakai untuk mengingatkan agar kita kembali memusatkan pengakuan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Bahkan Tuhanlah satu-satunya sumber berkat bagi hidup kita, bagi hidup saya, ibu, bapak, dan saudara semua anggota keluarga Allah. Pengakuan ini perlu untuk terus-menerus kita kuatkan. Jangan pernah berhenti menguatkan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dialah satu-satunya sumber berkat bagi kehidupan kita. Karena pengakuan yang kita kuatkan itu yang membuat kita mampu untuk tidak tergiur oleh janji-janji dunia, janji-janji di sekitar kita. Hingga kita pun tidak terjatuh mengutuki pihak lain. Dengan demikian, kita pun tidak terjatuh dalam ungkapan Jawa ditulung malah mendung. Tuhan memberkati bagi setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur atas peringatan Tuhan melalui kisah Bileam hari ini. Kita diingatkan agar selalu memusatkan keyakinan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Satu-satunya sumber berkat dalam hidup hanyalah dari Tuhan. Sehingga kita tidak mudah tergiur akan apa yang ditawarkan oleh dunia di dalam hidup kita. Hari ini kita menanggapi sabda dengan menguatkan keyakinan, mengajak satu dengan yang lain untuk selalu memusatkan hidup pada Tuhan sebagai sumber berkat. Menyanyikan kidung Pasaman Kristen PMGJ nomor 26, Puji Panuwun.
rejo marek ngarsaning Gusti anggunggung asmanya weci kang sejati dekrono kang putra kita tansah bekja siang dalah ratri Gusti kang rimati Dewa kuasa kang paring kapingan lan tentrem raharja tugeng jaman klanggengan krono Yesus Gusti maring kendra suci kita dados bangga mituhum ring Allah sagunging pamuji kunjuk ngarsaning Gusti kawula anggunggung lan misruning pangitung Allah ingkang murka protita sadaya mongala pribadya langgeng salaminya kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah sumber kehidupan, Allah sumber berkat bagi kehidupan kami. Layakkan kami untuk selalu menyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi sumber kehidupan dan sumber berkat bagi hidup kami. Agar kami tidak mudah tergiur untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia dengan berbagai syarat yang seringkali membuat kami terjatuh untuk merendahkan orang lain, bahkan untuk mengutuki orang lain. Terima kasih untuk sabdamu hari ini. Sekarang kami melanjutkan kehidupan dengan segala aktivitas kegiatan kami, mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kami anggota keluarga Allah yang di dalam kelemahan ragawi pun tetap bersandar penuh hanya kepada Engkau, Allah satu-satunya sumber kehidupan dan sumber berkat bagi kami. Kelemahan ragawi bukan sarana kami boleh mengutuki orang lain, kelemahan ragawi bukan sarana kami boleh mengabaikan Tuhan sebagai sumber berkat bagi kehidupan kami. Namun dengan kelemahan itu kami sadar tetap mengandalkan Tuhan dan kami menemukan damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Anak-anak kami di dalam masa pandemi bersekolah dengan sistem jarak jauh, biarlah kasih setiamu tetap ada dalam kehidupan mereka dan kehidupan semuanya. Termasuk guru-guru yang menolong anak-anak kami dengan sistem online. Kesulitan-kesulitan tersendiri yang dihadapi, kasih setiamu menjadi pelengkap kehidupan bagi para pengajar. Sekarang berdoa untuk para anggota keluarga Allah yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan apapun. Biarlah kasih setia Tuhan yang dirasakan menolong di dalam kehidupan, karena Tuhan campur tangan menjadi sumber kehidupan dan sumber berkat bagi mereka. Pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di bidang apapun, biarlah kasih-Mu tetap ada bagi semuanya. Sumber kebijaksanaan dari Tuhan, sumber berkat bagi bangsa dan negara kami juga dari Tuhan. Kami haturkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu.
para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi tetap dalam naungan tangan kasih, kuasa Tuhan, kebijaksanaan Tuhan yang Tuhan tambahkan. Program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan suasana pandemi, biarlah menjadi sarana kalau engkau berkenan engkau memakai untuk kebaikan bersama bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saudara-saudara kami, di dalam kesengsaraan penderitaan mereka karena bencana yang mereka alami, baik gempa bumi, banjir, dan segala bencana yang terjadi di muka bumi ini, kasih setiamu tetap ada bagi semuanya. Berdoa bagi para petani di sekitar hambamu berada yang saat ini sedang bergumul dengan tanaman padi mereka yang mestinya sudah saatnya mulai menguning, namun karena hujan yang tidak pernah berhenti disertai dengan angin kencang membuat tanaman padi pada rubuh. Biarlah kasih setiamu tetap menjadi sumber kekuatan, sumber kebaikan bagi semuanya. Kebijaksanaan kau tambahkan bagi para petani di sekitar hambamu berada. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa dan negara ini di dalam bekerja sama bahu-membahu membangun dan menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan dengan memantapkan keyakinan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan dan sumber berkat bagi kita, hingga kita tidak mudah tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Membawa berkat Tuhan yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.